Surat keterangan bebas pidana Rektor terpilih Universitas Kristen Arta Wacana Kupang diduga aspal asli tapi palsu. Surat keterangan bebas pidana Rektor terpilih Universitas Kristen Arta Wacana Kupang diduga aspal asli tapi palsu, disebut asli karena keluar dari lembaga atau institusi negara namun berisi ketidakjujuran atau kepalsuan yang berujung laporan pidana pemalsuan. Hal tersebut diketahui media A1channel.com melalui surat tanda penerimaan laporan, nomor STTLPB 234-7-2023 SPKT Polda NTT. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa, Merieta Soruh dalam hal ini bertindak sebagai pelapor telah melaporkan ke Polda NTT dugaan tindak pidana pemalsuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Junto 256 KUHP, dengan terlapor atas nama Profesor Dr. Insinyur GFN, Magister Teknik, di mana terlapor GFN diduga telah dengan sengaja mengisi keterangan bohong atau palsu, saat terlapor mengurus SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, di Polresta Kupang Kota. Perlu untuk diketahui, sebelum SKCK diterbitkan oleh kepolisian, maka pemohon diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani formulir permohonan SKCK, yang di mana dalam angka Romawi 2, terdapat pertanyaan sebagai berikut. 2. Tersangkut perkara pidana dan pelanggaran. 1. Perkara pidana. A. Apakah saudara pernah tersangkut perkara pidana? B. Dalam perkara apa? C. Bagaimana putusan dan vonis hakim? D. Apakah saudara sedang dalam proses perkara pidana? E. Sampai sejauh mana proses hukumnya? 2. Perkara pidana. A. Apakah saudara pernah melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma sosial? B. Pelanggaran hukum atau norma-norma sosial apa? C. Sampai sejauh mana prosesnya? Melihat dari daftar pertanyaan dalam formulir SKCK yang wajib diisi oleh pemohon SKCK, maka sudah seharusnya pemohon dalam pemberitaan ini, Profesor Dr. Insinyur GFN Magister Teknik, yang adalah sebagai terlapor tindak pidana pemalsuan, bertindak jujur dengan menyebutkan bahwa pada tahun 1988, pemohon SKCK pernah dihukum pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan berdasarkan putusan perkara nomor 94.B 1988 PNKPG. Akibat dari ketidakjujuran GFN dalam mengisi formulir SKCK, berdasarkan kopian SKCK yang diperoleh media ini dari sumber yang layak dipercaya, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 5 April tahun 2023, Polresta Kupang Kota telah menerbitkan SKCK dengan nomor SKCK Yanmin 2838-4-2023 Sat Intelkam, yang menerangkan bahwa Profesor Dr. Insinyur GFN Magister Teknik tidak pernah memiliki catatan atau kegiatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari tanggal 17 Januari tahun 1968 sampai dengan tanggal 5 April tahun 2023. Dengan petunjuk bahwa keterangan SKCK diberikan berhubungan dengan permohonan untuk keperluan melengkapi administrasi sebagai calon rektor UKAW. Tak hanya lembaga kepolisian saja yang kecolongan, akibat ketidakjujuran dari Profesor Dr. Insinyur GFN Magister Teknik, Pengadilan Negeri Kupang pun ikut mengeluarkan surat tidak pernah terpidana dengan nomor 68 SKHKO 4/2023 PNKPG yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 April tahun 2023 dengan keterangan dan tujuan mirip yang ada dalam SKCK. Padahal, berdasarkan penelusuran wartawan media A1channel.com dan dari kopian yang berhasil diperoleh, Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juli tahun 2019 pernah mengeluarkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana kepada Dr. Insinyur GFN Magister Teknik. Dalam surat bernomor 44 SKHK 07/2019 PNKPG tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan register induk pidana, menerangkan bahwa GFN pernah dipidana dengan no register perkara 94.B 1988 PNKPG. Tak hanya itu saja, Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A, pada tanggal 14 Agustus tahun 2019 telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada yang terhormat Ketua Senat Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Kupang, dengan perihal permohonan klarifikasi surat keterangan nomor 44 SKHK 07/2019 PNKPG. Dalam surat ini, pada poin 3, Ketua Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A menerangkan bahwa dalam putusan nomor 94.B 1988 PNKPG atas nama terdakwa Dr. GFN dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Selain surat Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A,
Ada juga bukti kopian register dari Lembaga Pemasyarakatan Kupang yang berhasil diperoleh media a1channel.com dari sumber yang layak dipercaya, yakni register dari orang-orang yang dihukum lebih dari 1 tahun. Di mana pada poin ke-7 menerangkan bahwa GN alias G pada tanggal 1 Februari tahun 1993 telah dimasukkan ke dalam LP atau pemindahan ke golongan orang terpidana, dengan putusan atau penahanan yang diperlihatkan beralasan mana dilakukan pemasukan sebagai orang terpidana pasal 359 KUU-HP, dengan jenis dan lamanya hukuman 1 tahun 3 bulan. Dapat pula dijelaskan di sini terkait pasal 359 KUU-HP menyebutkan bahwa, barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya, menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dari bukti-bukti yang dipaparkan, sangat menarik untuk disimak perkembangan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUU-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Junto 256 KUU-HP dengan terlapor atas nama Profesor Dr. Insinyur GFN, Magister Teknik.